Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 4 tema 2 ya, subtema 3, energi alternatif. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar matematika, PPKN, dan juga SBDP di halaman 102 sampai dengan 103. Nah, adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi. Nanti cari kelas berapa adik-adik ya, misalnya kelas 3. Diklik biru-birunya ini adalah linknya. Nanti akan dialihkan ke halaman playlist tema 1, tema 2, dan seterusnya. Nah, pilih aja adik-adik mau lihat tema mana, nanti diklik lagi ya. Atau bisa juga nih di kanan atas, adik-adik klik, nanti akan ada playlist untuk tema ini, dan juga video rekomendasi lainnya ya. Kita mulai ya adik-adik. Kata Lani, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, kita lihat di sini adik-adik. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Ya, menghasilkan minyak buminya itu bertahun-tahun, tapi kita menggunakannya dengan sangat cepat ya. Jadi maka dari itu kita harus berhemat ya, dan juga bisa menggunakan energi alternatif. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, kita baca teks berikut ya. Judulnya, Ayo Hemat Energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat, sangat, sangat panjang ya adik-adik ya. Jutaan tahun adik-adik. Lah kita aja, manusia aja hidup paling lama mungkin sekitar 50 tahun, 70 tahun ya kakak nenek kita. Mungkin ada yang 90 tahun. Nah ini jutaan tahun adik-adik ya. Nah pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Nah ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai hemat energi. Mereka berpikir, harusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Nah, Edo ingat adik-adik, hampir setiap hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ya, ada atau tidaknya ada atau tidak ada yang menonton. Jadi terus nyala. Nah, seperti sudah menjadi kebiasaan aja adik-adik ya untuk langsung menyalakan televisi itu di pagi hari. Ya. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, TV-nya tuh masih nyala tanpa ada yang nonton. Nah, itu adalah satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Seperti di gambar ini nih, ibunya Edo aja lagi masak, Edonya lagi tidur siang, tapi ini TV-nya menyala ya. Kadang-kadang kita juga suka begitu ya adik-adik. Kita lupa kita nyalain TV pengen nonton, terus tiba-tiba kita melakukan hal lain. Misalnya adik-adik tiba-tiba harus mengerjakan PR tapi lupa matikan TV-nya ya. Jadi TV-nya ya ngomong sendiri aja gitu, kitanya melakukan hal lain. Nah, memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan ya, tapi juga menghemat pemakaiannya. Kemudian Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor ya. Nah, untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Ya, lebih hemat, lebih murah ya, dan juga pastinya lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras nih adik-adik.
pasti ada yang bisa mereka lakukan ya untuk mengajak keluarga dan warga sekitar untuk menghemat energi. Nah, adik-adik udah pernah belum ngajak anggota keluarga deh paling nggak minimal ya di rumah untuk menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Yuk, kita hemat energi adik-adik. Nah, berdasarkan teks yang Kak Rina baca tadi, kita akan menjawab pertanyaan ya di sini ya. Yang pertama, berdasarkan nomor 1, mengapa kita perlu menghemat energi? Nah, ini adik-adik ya, jadi energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jadi, jika tidak digunakan dengan bijak, maka akan habis. Nah, sumber energi yang tersisa bisa kita manfaat lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. SDA itu sumber daya alam ya. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang di bumi. Ya, jadi kita harus berhemat. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Contohnya, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, menghemat penggunaan listrik, mematikan TV kalau lagi nggak ada yang nonton. Lalu, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan penghematan energi, yaitu menyalakan lampu di siang hari. Ya, siang hari kita bisa memanfaatkan sinar dari cahaya matahari ya adik-adik. Dibuka aja jendelanya supaya sinarnya masuk ke dalam. Jadi bisa tanpa lampu ya. Lalu menyalakan televisi tanpa ditonton, menggunakan listrik berlebihan. Nah, ini adalah tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tadi? Yaitu kita harus biasakan menghemat energi sejak dini. Ya walaupun tadi Udin dan teman-teman kan masih kecil ya, tapi mereka sudah sadar bahwa kita harus hemat energi. Nah, hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, kita lanjutkan di sini. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, ini ya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Tabelnya seperti ini ya adik-adik. Karina buatkan di sebelah kanan karena ini tidak muat. Kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan pompa air jika tidak digunakan. Mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Contohnya apa? Misalnya alat listrik tuh setrika ya, kalau udah nggak dipakai dimatiin. Lalu misalnya kipas angin juga. Pokoknya peralatan yang membutuhkan listrik. Kemudian ini ketiga, keempatnya gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Ya, kemudian gunakan kendaraan secara bersama-sama. Jangan misalnya ayah bawa motor sendiri, ibu bawa motor sendiri, lalu punya satu motor lagi untuk misalnya kakak mengantar adik ya, untuk kakak. Nah, adik karena belum cukup umur jadi belum dibelikan. Nanti kalau udah cukup umur dibelikan lagi jadi ada 4 ya. Ya, itu kurang hemat energi ya. Kalau punya pun boleh, tapi misalnya satu kendaraan saja cukup untuk pergi bareng-bareng berdua, ya dipakai bareng-bareng ya. Lalu yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama nih tadi ya. Kemudian kurangi penggunaan kendaraan. Kalau memang bisa jalan kaki ya jalan kaki. Karena sehat juga ya adik-adik. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Kak Rina kecilkan dulu. Oke. Nah, presentasikan nanti hasilnya ya. Sekarang berikutnya, amati di lingkunganmu adik-adik. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Nah, tulis fakta-fakta yang kamu temukan di tabel berikut ini. Kita lihat ya, yang pertama mematikan lampu saat siang hari. Kalau ini sebetulnya bisa sesuaikan dengan keadaan adik-adik di rumah ya, tapi Karina contohkan. Kemudian
Yang nomor 2, Karina lanjutkan di kanan. Ada warga yang selalu menyalakan lampu di siang hari. Lalu ada warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Banyak anak menggunakan motor untuk pergi ke sekolah, ya, maksudnya untuk diantarkan atau mungkin kalau yang SMA yang sudah punya SIM itu juga sudah pakai motor sendiri. Ada anak yang menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Nah, ini contohnya. Nah, dari fakta yang sudah kita temukan tadi, kelompokkan hal yang sudah baik dan yang belum baik. Jadi ini kan ada 5 ya. Yang belum baik kita masukkan sini. Yang sudah baik taruh sini ya. Nah, Karina buatkan seperti ini ya. Yang sudah baik yaitu ada warga yang mematikan lampu saat siang hari. Lalu ada anak yang menggunakan sepeda untuk ke sekolah. Nah, yang belum baik apa Kak Rina? Ya, yaitu ada warga selalu menyalakan lampu di siang hari, itu harus dikurangi. Lalu ada warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Nah, ini harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, banyak anak menggunakan motor untuk pergi ke sekolah. Ini belum baik ya. Jadi harus diubah nih gayanya adik-adik ya. Berikutnya, apakah yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan ya. Nah, kalau yang bagian ini sebetulnya bisa disesuaikan ya adik-adik ya dengan keadaan rumah adik-adik, dengan warga sekitar rumah adik-adik. Nah, kemudian warga sekitarku masih banyak yang belum berhemat energi. Lalu nomor 2, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Energi akan cepat habis dan merugikan orang lain adik-adik ya. Sekarang tuliskan saranmu adik-adik. Saran Kak Rina, sebaiknya kita harus menghemat energi karena energi yang ada jumlahnya itu terbatas dan tidak dapat diperbaharui ya. Sekarang kita lanjut nih. Ada gelas ya, gelas ukur. Yang ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 semuanya ya adik-adik ya. Ada 6 gelas. Nah, kita lihat di sini adik-adik, Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Nah, setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya, naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Nah, Lani mencoba menghitung selama 6 hari. Nah, 6 hari ini berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, bantu Lani ya adik-adik. Nah, kita akan membantu Lani untuk berhitung ya. Nah, ini akan Karina jawabkan di bawah sini. Jadi kan Lani itu pakai 1/4 liter bensin. Ya. Nah, terus kita mau tahu kalau 6 hari berapa liter. Berarti kita kalikan 1/4 ya, dikali dengan 6. Karena kan 6 hari. Nah, Kak Rina, perkalian pecahan gimana Kak Rina ya? Nah, ini untuk perkalian pecahan sebetulnya sudah kita pelajari di tema 1 ya adik-adik ya. Kemudian jadi ini harusnya adik-adik sudah paham perkaliannya, yaitu kita cukup mengalihkan. Jadi gini, 1/1, 2/2, 3/3 itu sama dengan 1. Mau berapapun penyebut dan pembilangnya sama, itu adalah angka 1. Tapi kalau pecahannya itu adalah misalnya 2/1, 3/1, 4/1. Nah, ini adalah bilangan itu sendiri. Jadi 2/1 itu adalah 2, 3/1 adalah 3, 4/1 adalah 4, dan seterusnya. 1 juta per 1 ya 1 juta ya. Jadi kalau kayak gini Kak Rina jabarkan itu jadinya dia gini, 1/4 kali 6/1. Ya, jadi tinggal 1 kali 6, 4 kali 1 ya. Jadi 6/4 ya. Nah, ini jadi jawabannya. Nah, 6/4 ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Jadinya berarti 3/2 ya adik-adik. Dan bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Ya, caranya membagi dengan penyebut. Dapatnya 1. 2/2 ya, dapat 1, sisanya berapa kalau 2/2? Sisanya 1. Jadi 1/2. Ya, ini jawabannya.
Kemudian karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani memutuskan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, ini bagus banget. Lani sudah menghemat energi. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Apakah kamu punya cara untuk berhemat energi? Ya, nah sekarang kita lanjut. Tahukah kamu bila pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Ya, yang lebih besar tuh kayak tadi gini. Ya nih, lebih besar, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 6, penyebutnya 4, berarti lebih besar pembilangnya. Lalu, ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1 yang Karina jelaskan tadi. Ya, nah, 7/4. 7 itu lebih besar dari 4. Jadi, 7/4, nah jadi 7/4 itu adalah lebih besar dari 4 ya angka 7-nya. Jadi 7/4 lebih besar dari 1. Nah, kemudian kita bisa lihat dari 7/4 ini 4/4-nya adalah angka 1. Ya kan? Nah, jadi kemudian 4/4 ini ya sama dengan 1 ya. Nah, kita lanjut. Amati pecahan-pecahan berikut adik-adik. Nah, pecahan-pecahan ini kita lihat ada 3/4, 4/4, sama 5/4 ya. Nah, ada beberapa kolom di sini. Yang pertama, perhatikan pembilang dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar pembilang atau penyebut? Nah, yang ini untuk menjawab yang 3/4. Nah, berarti yang lebih besar pembilang atau penyebut untuk yang ini adik-adik? Yang lebih besar penyebutnya ya, jadi tulis aja di sini penyebut. Terus 4/4. Nah, ini sama. Jadi kita tulis aja sama. Sekarang yang 5/4. Lebih besar yang mana? Yang ini ya, pembilangnya. Kita tulis pembilang. Kemudian arsirlah daerah yang menunjukkan nilainya. 3/4. Berarti kita arsir 3 bagian. Seperti ini. Ya, 3/4. Kalau yang ini 4/4, semuanya berarti. Karena kan 4/4 itu 1 ya. Jadi ini semuanya. Sekarang 5/4. Kita arsir 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nih, sudah 5 ya. Nah, ini sudah kita arsir. Kemudian apakah bentuk pecahan dapat diubah jadi bilangan bulat dan pecahan? Kalau ini karena lebih besar penyebut, jadi ini tidak bisa ya. Tidak. Ya. Kemudian 4/4. Kalau ini bisa. Karena nanti jadinya 1, angka 1 bilangan bulat. Kalau ini dapat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan. Kalau ini bisa ya. Kan ini nanti jadinya 1/1, 1/4 ya. Jadi bisa ya adik-adik ya. Diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Oke, ini bisa. Nah, nanti boleh coba konfirmasi lagi ke Bapak Ibu guru ya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan, berarti bisa ya. Coba kamu ubah pecahan campuran 1/3/4 menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita lihat 1/3/4. Ya, kita mau jadiin pecahan biasa. Caranya 1 dikali 4. Ya, ini dikali 1 dikali 4, 4. Lalu ditambah pembilang. 4 ditambah 3, 7. Jadinya 7/4. Nah, ini jadi pecahan biasanya. Kemudian cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran ini. Nah, berarti kita arsir 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah ya, ini 7/4 tuh kayak gini ya. Kemudian cobalah kamu bagi antara pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini kita bagi pembilang dengan penyebutnya. Berarti kan tadi berapa ya? 7/4. 7
per 4. 7 dibagi 4, ya. Berarti nih, 7 dibagi 4 itu hasilnya 1. Ya, kita pakai pembagian kayak gini, bagi 4. Ini dapat 1. Ya, 1 kali 4, 4. Sisanya berapa? 3. Nah, 3-nya ini yang nanti sebagai sisanya. Ya, jadi sama dengan 1. Nah, sisanya tuh tadi 3 per 4. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu contohnya. Berarti kita nggak langsung jawab di sini ya, karena ada di sini. Nah, jadi pembagiannya adalah 1 ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya di sini. Yang ininya kita masukkan ke sini. 3 per 4. Ya, jadi yang ininya masuk sini. Yang 3 per 4-nya masuk sini karena dia sebagai sisa nih. Yang ini sisa ya. Apa yang dapat kamu simpulkan untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nih, jawabannya di sebelah kanan. Pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran jika penyebut lebih kecil dari pembilang. Kayak tadi. Nih, penyebutnya lebih kecil kan yang ini ya, 7 per 4. Kemudian, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalkan pecahan berikut. Ya, nah ini yang Karina tadi buat juga di atas ya, pembagian pembilang dengan penyebut. Ya, ini tuh berarti pecahannya adalah 9 per 4. Nah, 9 dibagi 4 menggunakan metode Progapet seperti ini, yang Karina bikin tadi juga. Jadi, kalau 9 dibagi 4 itu berapa ya? Jadi, kita dapatkan dulu hasilnya 4 kali 2, sama dengan 8. Nah, berarti sisanya 1. Nah, jadi ini 2 nih bilangan bulatnya, satunya nanti sisanya. Nah, tulis sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan, ya. Jadinya tadi kan sisa pembagiannya adalah angka 1 yang ini ya, ini sisanya. Nah, jadi yang angka 1 dibagi 4, kita bisa tulis sisanya 1 per 4. Ya kan? Nah, karena kalau misalnya kita bagi lagi tuh bisa jadi desimal. Tapi sekarang kita lagi belajar pecahan. Jadi sisanya yang angka 1 ini kita jadikan 1 per 4. Nah, jadi hasil pembagiannya adalah 2 ya. 2 dari 9 per 4 jadinya 2 1 per 4. Karena 1 per 4 ini tadi sisanya. Sekarang tugas kita ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Caranya kayak tadi ya adik-adik ya, dengan menggunakan pembagian. Nah, ini kita jawab, berarti kan kalau 5 per 3, ini penyebutnya 3 ya adik-adik ya. Kita sebetulnya gampang, kita tinggal pastikan kalau 3 per 3, 5-nya dikurang 3, ya kan? Berarti berapa? Kita ambil 1, ya kan? Karena 3 ke 5 itu kita cuma bisa dapat 1. Nah, 5 dikurang 3 berapa? 2. Tulis aja di sini 2 per 3. Jadi, pecahan campurannya adalah 1 2 per 3. Nah, yang ini Karina jawab agak ke kanan. 7 per 4. 7 dikurang 4 berapa? 3 ya. Jadi 1 3 per 4. Ya, karena 4-nya tadi udah jadi 1. 4 per 4. Sekarang yang ini Karina jawabnya di sini. Nah, di sini ya. Kalau 12 per 5 dapat berapa nih? Berarti 5 kali 2 10 ya, berarti dapat 2. 12 dikurang 10, 2, sisanya 2. 2 per 5. Ya, ini Karina coret-coret di sini. 12 per 5. Ini dikali berapa ya yang bisa hasilnya ini atau di bawah ini, di bawah pembilang. Ya, karena dapatnya 10, berarti kan 10 itu 5 dikali 2 kan? Ya kan? Jadi 2-nya ini kita taruh sini. Lalu sisanya kita ngambilnya gimana? Ya 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, 2-nya taruh di sini sebagai pecahan sisanya. Ya, 2 per 5. Sekarang yang ini. Kalau ini 37 per 3. Jadi berarti ini bisa kita buat 12. Ya, kalau 3 dikali 12 itu adalah 36.
Berarti 37 dikurang 36, 1. Jadi sisanya 1, 1/3. Ya, seperti ini. Sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Diskusikan kembali dengan kelompokmu. Karina jawabnya di sebelah kanan ya. Caranya dengan mengalihkan penyebut dengan angka utuh di depan pecahan. Kemudian menambahkan hasilnya dengan pembilang ya. Ini untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian sekarang ubahlah 1/3/4 ke pecahan biasa. 1/3/4. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 3, 7. Jadi 7/4. Ini sama kayak tadi ya adik-adik. Sekarang coba arsir yang menunjukkan 1/4. Kalau 1 berarti ini 1 ya. Kan 4/4. Kita arsir semuanya. Oke, kita dapat yang angka satunya yang ini, sekarang yang 1/4. Berarti 1 aja yang kita arsir. Jadi kayak gini ya. Berikutnya, apa kesimpulanmu? Untuk mengubah pecahan campuran dalam bentuk gambar, kita harus memperhatikan berapa jumlah penyebutnya, lalu menentukan arsiran yang tepat. Ya. Nah, sekarang coba ubah bilangan bulat ke bentuk pecahan. Nah, bilangan bulatnya ini kan 1 ya. Nah, ini nih 1. Seperti Kalina bilang sebelumnya. 2/2, 3/3, 4/4, 1 juta. 1 juta, Kalina singkat 1 juta per 1 juta ya 1 hasilnya adik-adik. Ya. Jadi, kalau gitu, sekarang, berarti kalau 1 itu berapa per berapa Kalina? Tergantung. Kita lagi bahas pecahannya berapa. Yang ini kan pecahannya berapa adik-adik? 4 penyebutnya. Berarti 1 ini harus kita ubah jadi berapa? Jadi 4/4 supaya sama dia nih sama penyebutnya. Ya, jadi 1 bisa diubah jadi 4. Jadi berapa? 4/4 ditambah 1/4. Jadinya 5/4 ya. Kesimpulannya apa? Nah, mengubah bilangan bulat ke pecahan bisa dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu kayak tadi ya. Jadi penyebutnya disamakan sama pecahannya. Sekarang cobalah kalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat lalu jumlahkan dengan pembilangnya. Nah, kalau yang ini kayak gini adik-adik, kayak tadi cara Kak Rina ya. 1 dikali 4 ya, kalikan penyebut dengan bilangan bulat. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 5. Ya, hasilnya ditambah kok 5? Maksudnya hasilnya ditambah pembilang. Jadi 4 ditambah 1, 5. Jadinya 5/4. Apa kesimpulanmu? Nah ini yang tadi juga ya kesimpulannya. Kesimpulannya sama. Jadi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut. Pokoknya intinya seperti itu ya adik-adik ya. Nah, setelah eksplorasi, simpulkan. Kita jawab di sebelah kanan ya. Yang pertama, apa hubungan pecahan biasa dan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nomor 2, bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran? Dengan pembagian pembilang dibagi dengan penyebut. Kemudian bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pecahan, lalu dijumlahkan dengan pembilangnya. Cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang, kemudian dijumlahkan dengan pembilang pecahan. Ya. Kemudian, cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Yaitu dengan menggunakan pembagian pembilang dibagi penyebut. Kalau ini mungkin referensi jawaban Karina. Kalau adik-adik menemukan cara yang lebih baik menurut adik-adik, boleh disesuaikan dengan yang cara tadi ya. Kita tadi sudah menemukan beberapa cara. Nah, kita lanjut. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi bisa kita contoh adik-adik. Coba kamu bayangkan nih, kalau sebagian besar orang di lingkungan adik-adik pergi ke sekolah pakai sepeda atau jalan kaki, berapa besar energi yang bisa kita hemat? Nanti lakukan seperti Lani ya.
Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah deh diantar pakai motor. Lebih sehat kok kalau kita jalan kaki ya. Sekarang ada lagu nih adik-adik. Aku Anak Indonesia. Nah, subscribers Karina kalau udah dari lama pasti tahu ya, Karina nggak terlalu bisa nyanyi nih, mohon maaf sekali ya. Nih, judulnya Aku Anak Indonesia, tapi kadang-kadang Karina bisa, tergantung lagunya ya. Karina lihat dulu nih. Nih, Karina nggak bisa nih adik-adik, Karina baca aja ya. Aku anak Indonesia, aku yang anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia ya adik-adik ya. Nanti pasti Bapak Ibu Guru mengasih tahu nih lagunya ya. Nah, pembelajarannya sudah selesai deh adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!